Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 pada pagi hari ini? Insyaallah anak-anak kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 6, di masa COVID-19 ini Ustadz tidak bosan-bosannya untuk tetap selalu mengingatkan anak-anak semuanya untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu, yang untuk laki-lakinya diusahakan sholat di masjid, untuk perempuan boleh ke masjid atau juga boleh sholat di rumahnya masing-masing. Dan jangan lupa juga sholat sunnah duha, sholat sunnah yang lain, mengaji, menghafalkan surat-surat pendek sesuai yang sudah diajarkan atau yang sudah ditentukan oleh ustadz dan ustadzanya di SD Kreatif Muhammadiyah. Baik anak-anak, sebelum ustadz mau menjelaskan pelajaran PJOK, ustadz memohon kepada anak-anak semuanya untuk bisa membuka buku LKS-nya halaman 20. Sebelum Ustadz mau menjelaskan pelajaran PJOK ini, Ustadz mau baca terlebih dahulu. Nomor lempar. Lempar lembing adalah salah satu cabang olahraga atlet. Oke, jadi lempar lembing ini adalah cabang salah satu olahraga atletik, ya. Salah satu cabang olahraga atletik. Olahraga lempar lembing ini dilakukan dengan cara melempar lembing dalam jarak tertentu. Jadi olahraga lempar lembing ini dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu jaraknya. Jadi jaraknya sudah ditentukan. Lempar lembing tersebut berupa tombak dengan sudut tajam pada salah satu ujungnya. Jadi lembing tersebut berupa tombak. Jadi lembing tersebut itu berupa tombak. Jadi tajam, ujungnya tajam. Paham tuan anak ya? Pada dasarnya lempar lembing berarti lempar lembing dengan tangan sekuat tenaga untuk mendapatkan jarak lemparan sejauh mungkin. Jadi lempar lembing berarti lempar dengan sekuat tenaga, ya. Lempar lembing ini dengan sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk mendapatkan jarak lemparan sejauh mungkin untuk bisa mendapatkan hasil yang baik dengan jarak yang jauh. Untuk mencapai jarak maksimum, seorang atlet lempar lembing harus dapat menyeimbangkan. Jadi untuk mencapai jarak maksimum, ya, seorang atlet, seorang pelempar lembing harus dapat menyeimbangkan 3 hal seperti kecepatan, teknik, dan kekuatan. A. Aturan permainan lempar lembing. Ukuran bentuk, berat minimum, dan pusat gravitasi dari lembing ditentukan oleh aturan dari internasional. Jadi ukuran lembing, bentuk, berat minimum itu sudah ditentukan oleh aturan dari internasional. Oke, paham tuan anak ya? Dalam sebuah kejuaraan internasional, dalam kejuaraan internasional. Jadi ini bisa di internasional ini juga bisa mendapatkan juara, tapi awalnya dari proses seperti dari SD dulu, seperti kegiatan O2SN atau apa? Selain O2SN itu namanya POR. Oke, selanjutnya laki-laki melempar lembing yang memiliki panjang sekitar 2,6 atau 2,7 meter, ya, untuk laki-laki, dan dengan berat minimum
800 gram untuk laki-laki. Untuk perempuan yaitu 2,2 atau 2,3 meter ya untuk perempuan. 2,2 atau 2,3 meter dengan berat minimum 600 gram. 600 gram. Oke. Lembing tersebut dilengkapi dengan pegangan yang berbuat dari tali dan terletak pada bagian pusat gravitas. Jadi lembing ini terbuat sudah terbuat pegangannya. Terbuat dari mana? Terbuat dari apa? Terbuat dari tali. Ya, terbuat dari tali dan terletak pada bagian pusat gravitasi. Untuk laki-laki letak pusat gravitasi berada di antara 0,9 atau 1,06 meter. Sedangkan untuk perempuan berada di antara 0,8 atau 0,92 meter. Oke. Selanjutnya B, teknik dasar lempar lembing. Sebelum melakukan lempar lembing, ada beberapa teknik yang perlu kalian ketahui. Oke, sebelum kalian mau melempar lembing, ada beberapa yang kalian harus ketahui. Di antaranya cara memegang lembing. Oke, cara memegang lembing. Ya, cara memegang lembing. Selanjutnya, membawa lembing. Oke, cara membawa lembing. Dan juga melempar lembing. Oke, dan juga cara melempar lembing. Yang C, cara Amerika. Cara Amerika yaitu cara memegang lembing pada bagian belakang lilitan lembing dengan jari telunjuk. Oke, bagian belakang dengan jari telunjuk. Ini ya, dengan jari telunjuk. Ini bagian belakang. Oke ya. Bagian belakang melingkar pada belakang lilitan dan ibu jari ini menekuknya dan ibu jari menekuknya. Oke, paham anak-anak ya? Pada bagian permukaan yang lain. Sementara jari yang lain turut melingkar pada badan lembing dengan longgar. Jadi telunjuk itu memegang tongkat, memegang lembing dan jempol ya, dan jempol ini menekuknya. Untuk jari yang lain itu hanya melingkar saja di bagian lembing saja. Oke, paham itu anak-anak ya? Selanjutnya cara Finlandia. Cara Finlandia yaitu cara memegang lembing pada bagian belakang lilitan lembing dengan jari tengah dan ibu jari. Oke, memegang ya. Perhatikan sini anak-anak ya. Memegang. Oke. Jari tengah dan jari tengah ya, jari tengah dan ibu jari. Oke, ini perhatikan sini. Nah, ini juga ikut membantu. Oke, ikut membantu. Tapi boleh rapat di mana? Boleh rapat di lembingnya. Oke, tapi tidak bisa membuat bundaran. Paham itu anak-anak ya? Selanjutnya, teknik membawa lembing. Oke. Terdapat 3 cara membawa lembing, yaitu bisa dilakukan melempar pada saat melakukan awalan. Di antara seperti 1. Lembing dibawa di atas bahu. Oke. Lembing dibawa di atas bahu. Lembing dibawa di atas bahu. Dengan mata lembing menghadap serong ke atas. Oke. Menghadap serong ke agak menghadap ke atas. Kedua, lembing dibawa di belakang badan sepanjang alur lengan dengan mata lembing menghadap ke arah depan serong ke atas. Oke, ini menghadap dan serong ke atas. Tentu anak-anak ya. Oke, menghadap dan serong ke atas. Selanjutnya, lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap serong ke bawah. Oke, ini perhatikan sini. Oke, agak serong ke bawah dikit. Tidak terlalu atas, tapi agak serong ke bawah. Paham itu anak-anak ya? Tidak terlalu ke atas, tapi agak serong ke bawah. Tapi dia agak naik ke atas yang di depannya. Paham itu anak-anak ya? Oke, selanjutnya teknik melempar lembing.
Berikut ini cara melempar lembing mulai dari awalan, lemparan hingga akhiran. 1. Awalan yaitu berlari membawa lembing. Oke. Berlari membawa lembing di atas kepala dengan lengan ditekuk. Oke, di atas kepala. Di atas kepala dengan siku yang menekuk. Paham itu anak-anak ya? Sikut menghadap ke depan dan telapak tangan menghadap ke atas. Oke. Sikut ditekuk dan telapak tangan menghadap mana? Menghadap ke atas. Ikutin pegangannya lembing. Paham itu anak-anak ya? Terus posisi lembing berada sejajar di antara garis paralel dengan tanah. Oke. Sejajar ya. Depan sama belakang itu agak sejajar dengan tanah biar dia imbang. Oke? Paham itu anak-anak ya? Oke. Selanjutnya 2. Lemparan. Pada gerak melemparkan lembing, tarik bahu sebelah kanan. Oke, tarik bahu sebelah kanan. Oke, bahu yang kanan ini ditarik kemana? Ditarik ke belakang. Melakukan gerakan melempar melalui poros bahu dengan kuat ke depan. Oke, bahunya ditarik ke belakang, ya, terus dengan sekuat tenaga untuk melemparnya ke depan. Paham itu anak-anak ya? Ditarik ke belakang bahu kanannya. Setelah itu mulai dilempar ke depan. Paham itu anak-anak ya? Oke, selanjutnya 3. Akhiran. Pada gerak akhir lemparan dilakukan dengan melangkahkan kaki ke depan untuk menyeimbangkan gerak agar tidak terjatuh dan tidak melebihi garis. Oke. Untuk anak-anak perhatikan sini ya. Dilakukan dengan melangkahkan kaki ke depan. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan, pelempar biar tidak jatuh atau biar tidak melebihi garis yang sudah ditentukan oleh siapa? Oleh guru atau oleh seorang pelomba. Paham itu anak-anak ya? Oke, paham itu anak-anak? Paham itu? Oke, baik anak-anak. Sekarang Ustadz ingin coba untuk cara memegangnya. Oke, cara memegangnya nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya. Paham itu anak-anak ya? Tapi Ustadz melempar tapi tidak sekuat tenaga ya. Karena kondisi keadaan tempatnya terlalu sempit. Anak-anak juga gitu di rumah. Yang penting anak-anak bisa bagaimana caranya untuk bisa memegang, oke? Dan lemparnya tidak seharusnya dikuatkan. Sesuaikan dengan keadaan yang ada di rumah. Oke, Ustaz mau perhatikan dulu ya, perhatikan sini. Oke, perhatikan sini ya. Oke, Ustaz coba pegang pakai kiri ya. Oke. Sekarang Ustaz mau coba. Pertama posisi kalau megangnya pakai kaki kiri, tangan kiri berarti kaki kanannya maju, ya. Kaki kanannya maju. Terus posisi lembing ini itu di atas kepala ya, di atas kepala. Posisinya di depannya agak diangkat, terus di belakangnya agak dimiringkan ke bawah. Terus jari telunjuk memegang lembing dan jari jempol untuk menekuknya dengan sekuatnya, dan jari tengah untuk berusaha untuk membantu memegangnya. Paham? Tapi tidak melingkar semua. Oke, perhatikan sini. Pertama megang, yang kedua lari, setelah itu mulai lempar. Oke. Itu contohnya anak-anak ya. Oke. Itu contohnya anak-anak ya. Jadi anak-anak pertama memegang dan dihadapkan ke depan, tapi agak diangkat ke atas. Setelah itu anak-anak sudah mulai berlari ya. Terus bahu kanan atau bahu kiri ditarik ke belakang. Setelah itu mulai lari. Setelah itu
ketika mau melempar ditarik ke belakang bahunya, setelah itu mulai dilemparkan dengan sekuatnya. Biar apa? Biar lembingnya itu jatuhnya agak jauh. Paham itu anak-anak ya? Oke. Anak-anak, barusan Ustadz sudah mempraktekkan. Anak-anak bisa mengulangin lagi, bisa dicoba 3 kali ya. Oke, bisa dicoba 3 kali. Nanti setelah itu dijadikan seperti video ya, berupa video. Durasinya tidak usah panjang-panjang, setelah itu langsung bisa dikirimkan ke Ustadz. Ustadz tunggu ya. Oke, anak-anak. Oke, pesan Ustadz untuk selalu menjaga kesehatannya di rumah. Jangan lupa membantu kedua orang tuanya di rumah. Jikalau orang tuanya benar-benar sibuk, harus dibantu kedua orang tuanya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.